selamat datang di podcast Museum Bank Indonesia. Kali ini bersama saya, Randi Rapsanjani. Nah, sahabat Museum BI, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat Museum BI semuanya mengupas secara tuntas apa yang lagi trending saat ini. PCPM. Nah, PCPM itu apa sih? Itu adalah Pendidikan Calon Pegawai Muda Bank Indonesia. Saat ini kita tahu nih, sedang berlangsung proses seleksi dari PCPM itu sendiri, angkatan 36 nih. Nah, kira-kira proses jalurnya itu seperti apa sih nih? Nah, sekedar info ya, untuk proses seleksinya itu ada 2 jalur. Yang pertama, open recruitment, dan juga yang kedua, target recruitment, yang terdiri dari kampus hiring, dan ini hanya beberapa kampus tertentu saja nih yang diajak untuk berjoin. Dan tentunya ada juga referral, yang mana kita rujukan yang kerjasama dengan lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan saya, PCPM dari tahun sebelumnya nih. PCPM angkatan 35. Kita akan membahas tentang proses seleksinya, lalu pendaftaran seperti apa. Nah, inilah teman milenial saya. Tidak lain tidak bukan, kita sambut Regita Rismadanti, PCPM 35. Halo Kak Randi. Kak Randi atau Om Randi? Kak Randi dong. Okay. Kita seumuran lah ya. Iya, bersama-sama milenial kan. Halo Kak Randi, apa kabar? Sehat, Git. Kita apa kabar, Git? Alhamdulillah sehat, Kak. Selamat datang di podcast Museum Bank Indonesia. Ini pertama kali ke Museum BI? Kedua kali sih. Kedua kali. Sebelumnya? Udah lama? Sebelumnya baru kemarin Jumat. Iya. Kedua kali kan tepat. Tapi gimana Museum BI? Oke lah ya? Wah, amazed banget sih, Kak. Literally kayak bagus banget, terawat banget, dan heritage-nya indah banget sih, Kak. Apalagi nih tempat podcast kita tuh keren banget sih. Bener banget. Apalagi sekarang lagi pandemi lah, makanya kita jaga jarak nih, pakai masker juga. Nah, sahabat Museum BI dimanapun berada juga sehat-sehat ya. Nah, Gita, kamu sendiri kan adalah PCPM angkatan tahun sebelumnya nih ya. PCPM 35. Nah, mungkin ada sahabat Museum BI ini dari Sabang sampai Merauke mungkin sedang mengikuti proses seleksi ini atau ingin tahu nih tahapannya seperti apa, mungkin mereka ingin coba di tahun berikutnya. Nah, kita bisa dong sharing pengalaman proses seleksinya seperti apa pada tahun kemarin dan juga tips and triknya yang bisa dibagikan ke sahabat Museum BI ini. Silakan kita. Oke, sebelumnya nih Kak, aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku share di sini tuh pengalaman pribadi aku nih, sahabat Museum BI. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah juga lah ya. Maksudnya sahabat Museum BI juga harus cari info-info yang lain, karena bisa aja apa yang aku sampaikan dengan apa yang peserta lain sampaikan tuh bisa aja berbeda, karena yang kami lalui kan bisa aja berbeda gitu. Nah, overall sih Kak, kalau untuk di PCPM sendiri itu ada 6 tahapan nih. Yang pertama ada administrasi, kemudian itu yang tahap kedua itu ada TPD atau potensi dasar dan person fit organization. Kemudian yang ketiga itu ada potensi tes pengetahuan umum, bank sentralan, dan juga ada bahasa Inggris. Selanjutnya yang keempat itu ada psikologi dan juga psikiatri, dan nantinya tuh ada wawancara interview psikologi, ada juga LGD. Serta di tahap terakhir itu ada wawancara akhir. Cuman antara targeted sama yang umum itu tuh berbedanya di step yang bank sentralan, bahasa Inggris, pengetahuan umum, TPD, dan person fit kita nggak ada. Jadi kayak setelah administrasi nih Kak, berkasnya dimasukin, terus kita langsung pengumuman ke bagian psikotes psikiatrinya gitu. Gitu. Perbedaannya hanya di situ aja sih Kak. Prosesnya berarti panjang juga gitu ya? Iya, panjang. Tuh berbulan-bulan sih. Berbulan-bulan. Jadi yang dipersiapkan mungkin nggak cuma belajar, apa aja mungkin yang kamu siapin tuh? Kalau ini tips and triknya mungkin ya nih ya Kak. Pastinya kalau buat yang dari awal dulu, kalau administrasi nih aku jelasin, dokumennya harus lengkap semua. Apa yang diminta oleh Bank Indonesia tuh make sure semuanya terpenuhi nih gitu. Kemudian yang kedua untuk TPD dan person fit organization, menurut aku pribadi bisa belajar nih dari soal-soal TPA nih. Biasanya kan kalau di toko buku terdekat kan ada tuh latihan soal TPA nih Kak. Nah, belajar dari situ bisa nih sahabat Museum BI gitu. Kemudian kalau person fit organization tuh kurang lebihnya gini nih. Kita kan pengen mendaftar ke suatu company gitu. Nah, kita harus juga mengenal dong company itu tuh membutuhkan pegawai yang seperti apa sih gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat BI itu kan lembaga yang kredibel. Pasti dia ingin dong orang-orang yang di sana tuh yang terpilih yang punya integritas, yang juga
patuh pada peraturan yang ada. Nah, jadi kita make sure aja diri kita itu tuh sesuai gitu. Kemudian selanjutnya untuk yang bank sentral, pengetahuan umum dan bahasa Inggris nih menurut aku pribadi bisa belajar lengkap dari website BI. Di situ kayak kita bisa belajar makroprudensial, SP, sistem pembayaran, dan juga moneter. Dan make sure aja ngelotok sih, maksudnya kayak bener-bener paham banget kayak gitu Kak. Oh, gitu. Berarti kelengkapannya banyak banget, mulai dari administrasi, belajar juga pasti harus dipersiapkan banget. Olahraga juga kan, tidur cukup. Pastinya Kak, terutama nih Kak buat yang psikologi, psikiatri, tes kesehatan itu benar-benar teman-teman harus make sure tidur yang cukup, istirahat yang cukup, terus juga paginya ini jangan lupa sarapan juga. Sarapan itu penting ya. Betul sekali. Git, tapi kan tadi triknya udah di-share ya, tips dan triknya juga. Jadi kalau ingin Kak ditanya nih, kalau Bank Indonesia kan nggak cuma Bank Indonesia terkini kan, atau masa yang akan datang. Di masa lalunya nih, atau sejarah BI-nya sendiri, keluar gak sih dalam soal? Keluar banget Kak, bener banget tuh. Jadi ditanya ini sejarah BI-nya, terus ada juga nih sejarah uang-uang gitu Kak. Nah, tapi untungnya banget nih, sekarang kan media digital tuh udah terdepan banget gitu ya Kak ya. Jadi kayak aku kadang sambil scroll IG dulu bisa sambil belajar lewat sosmednya BI, lewat sosmednya Museum Bank Indonesia juga. Jadi kayak tahu nih info-info tentang sejarah masa lampau gitu. Terus juga yang menarik nih, aku juga sama teman-teman waktu itu iseng sebenarnya ikutan virtual museumnya Bank Indonesia. Karena itu jalan pintas buat belajar cepat tapi dapat insight nih Kak, kayak gitu. Dan dia juga tuh biasanya tuh udah teredukasi, dapat hadiah. Jadi kamu udah ikut pemanduan daring, jadi secara nggak langsung udah belajar nih sejarahnya Bank Indonesia. Sosial medianya juga kamu ikutin ya, dari Bank Indonesia dan Museum BI. Jadi di situ juga ada fakta unik ya kan, info-info sejarah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ataupun Museum BI. Nah, jadi gitu sahabat Museum BI, benar banget seperti kata kita nih, nggak cuma belajar tentang Bank Indonesia terkini, tapi juga kita harus bisa belajar Bank Indonesia mulai dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Git, kalau begitu, ini kan berbagai penerimaan banyak ya Git. Alasannya nih, kenapa kamu memilih untuk mengikuti penerimaan PCPN? Kira-kira apa tuh alasannya? Kalau kata Bapak Gubernur nih Kak, ada 3 trick of 3 sebenarnya. Gubernur BI ya? Iya betul, Gubernur BI Pak Ferry Warjio. Kalau yang pertama sendiri, aku memang interest sih Kak terutama di bagian yang sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Aku memang suka tertarik gitu. Jadi itu memang apa yang aku suka gitu. Kemudian yang kedua, banyak sih dapat insight dari teman-teman, dari alumni juga, bahwa Bank Indonesia itu merupakan suatu perusahaan lembaga gitu yang sangat nge-encourage karyawannya buat pengembangan diri nih. Dan itu bentuknya bermacam-macam, entah itu training maupun juga sampai istilahnya pendidikan S2, S3 seperti itu. Itu aku jujur pribadi sangat appreciate banget sih sama lembaga yang sangat encourage employee-nya buat istilahnya mengimprove diri lebih lagi gitu. Dan kalau kata orang, kalau kamu suka belajar, kalau kamu suka mengembangkan diri, itu Bank Indonesia tempatnya gitu. Dan memang seperti itu ya Kak gitu. Terus sama mungkin yang alasan yang ketiga, mungkin ini agak klise sih sebenarnya, tapi kontribusi terhadap negeri sendiri gitu sih Kak. Tapi menurut aku pribadi ya banyak kan caranya untuk kontribusi itu. Tapi mungkin salah satu jalan yang aku pilih ya melalui Bank Indonesia ini, karena tadi itu sesuai dengan apa yang aku suka, dan juga istilahnya value atau misi dia yang buat mengembangkan employee pun aku juga sejalan seperti itu sih. Jadi mungkin bisa dibilang 3 alasan itu sih Kak, kenapa akhirnya hati aku termantapkan untuk mengikuti PCPM gitu. Jadi bukan dipaksa mama papa ya? Oh enggak. Pernah dipaksa mama papa untuk hal nggak pernah. Nah bener kan, jadi value-nya dan visi misinya Gita juga sama nih seperti Bank Indonesia. Jadi pantas banget nih dia pengen berkarir di Bank Indonesia. Keren banget kan? Nah itu harus dicatat tuh. Jadi kalian tuh semangat untuk bisa masuk ke Bank Indonesia. Nah kalau sekarang kan Gita udah diterima nih, ya kan, sudah bekerja di Bank Indonesia saat ini, dan sekarang pun sedang on the job training di Museum Bank Indonesia. Nah, boleh dong pengalaman kamu nih setelah on job training, mulai dari Departemen Komunikasinya, lalu masuk ke Divisi Pengelolaan Museum Bank Indonesia. Kira-kira pengalaman apa sih yang menarik, yang seru bisa di-share ke sahabat Museum BI ini, kalau bahasa gaulnya nih? Spoil dong Kakak, pengalaman serunya kayak gimana sih?
Oke, ini kayak aku bakal agak panjang nih ceritanya. Boleh 2 hari juga bisa. Jadi, pertama-tama nih aku cerita sedikit kali ya Kak. Setelah diterima PCPM nih, kita masih PCPM nih, artinya sebenarnya masih calon pegawai kan Kak. Masih calon. Jadi sebenarnya masih ada pendidikan selama setahun nih, kita dilihat nih gimana performa kita, dinilai gitu. Setelah diangkat sama Pak Gubernur waktu itu, Gubernur BI, kemudian kita masuk nih teman-teman Museum BI dalam suatu masa namanya klasikal. Klasikal tuh kita 3 bulan istilahnya kayak kuliah lagi gitu Kak. Gitu. Tiap hari dapat materi Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5. Istirahat tuh sejam aja udah gitu. Tapi di dalam 3 bulan tuh juga ada kayak dibagi lagi gitu Kak, kayak kita bisa dapat matrikulasi dari materi-materi. Jadi artinya mungkin nih misalnya Kak Randi backgroundnya ekonomi, tapi aku backgroundnya mungkin dari teknik. Jadi kita tuh kayak disamakan dulu nih persepsinya tentang bank sentral, tentang moneter, tentang SP. Baru setelah kita tuh istilahnya disamakan persepsi-persepsinya, kita baru masuk pendalaman banget nih ke bagian yang SP-nya, moneternya, makroprudensialnya gitu. Jadi nggak langsung kayak dijorokin atau ditenggelamin gitu loh Kak. Enggak, jadi kayak kita berusaha kayak dipastikan dulu di dalam satu track yang sama, baru kita pendalaman ke masing-masing tadi itu yang SP, moneter maupun makroprudensial seperti itu. Setelah 3 bulan itu selesai, kita lanjut ke namanya orientasi nih Kak. Jadi orientasi itu istilahnya nanti kita bakal mendapatkan 5 satker. Apa gitu? Pengalaman pribadi aku kemarin, aku pertama mendapatkan DKSP, sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran, kemudian aku dapat DUPK, yaitu yang menghandle masalah UMKM, kemudian audit intern, terus juga dapat internasional, departemen internasional, sama satu lagi tuh DPPK atau pendalaman pasar keuangan gitu. Nah, per departemen ini aku menjalani orientasi selama 2 minggu bersama kelompok aku berenam seperti itu. Gitu. Jadi keliling-keliling dulu dari departemen yang ada di Bank Indonesia, barulah ke Dekom. Nah, baru setelah itu selesai nih sama kelompok aku berenam, kita masuk ke tahap ketiganya lah istilahnya, yaitu OJT tadi itu betul Kak, dan on the job training. Cuman on the job training ini udah nggak berkelompok lagi, udah individu. Iya, karena kalau yang orientasi tadi itu kita mendapat tugasnya tuh membuat makalah secara kelompok. Kalau yang ini nanti kita individu dipresentasikan kepada pimpinan satuan kerjanya seperti itu. Oh gitu. Jadi akhirnya kamu on the job training lah ke divisi pengelolaan Museum Bank Indonesia ya. Betul. Nah kalau dari tadi kan kamu cerita dari berbagai departemen, lalu akhirnya ke departemen komunikasi. Kalau on the job training di Museum Bank Indonesia nih, kira-kira pengalaman yang bisa kamu sharing apa nih ke sahabat Museum BI semuanya? Oke, sebenarnya aku cukup bersyukur banget ya Kak, karena di departemen komunikasinya itu sendiri tuh kita diberi kesempatan buat mencoba semua divisi-divisi termasuk Museum BI ini, gitu. Karena ada juga di departemen lain yang kayak yaudah kita hanya di satu divisi aja nih Kak, nggak bisa merasakan semua divisi gitu. Dan di Museum BI ini cukup unik ya menurut aku, karena ya kita gimana caranya kita istilahnya membuat museum itu tuh bisa mengedukasi, tata pamer kepada publik gitu ya. Betul. Tapi di sisi lain sekarang tuh ternyata melalui digitalisasi yang ada tuh banyak banget konten-konten yang menarik yang mau istilahnya mentargetkan si milenial ini gitu. Jadi kayak kemarin Jumat aku melihat langsung gimana nih kayak tata koleksi itu tuh diperbaharui, kemudian kayak yang udah pernah ditampilkan tuh kayak kita coba menampilkan sesuatu yang baru lagi berdasarkan saran dari sejarawan. Itu menurut aku pengalaman yang berharga, dan kayaknya kalau aku nggak ke Museum BI aku tidak akan mendapatkan insight-insight itu gitu sih Kak. Gitu. Wih, berarti seru banget dong bisa datang ke Museum BI ya. Kak Randi, mungkin teman-teman dari pegawai Museum BI yang lain. Ternyata milenial semua ya. Milenial semua, nggak ada. Gedungnya boleh kolonial, pegawai nggak ada yang kolonial juga, tapi milenial semua di sini. Banget. Gitu. Nah, berarti seru banget ya, kita udah ke Dekom, lalu masuk lagi melimpir lah ya ke divisi pengelolaan Museum Bank Indonesia, sekalian belajar juga terkait sejarah BI. Tadi juga sharing-sharingnya dan tips dan triksnya juga sudah dibagikan. Nah, tapi sekarang nih ya, Git, Kak Randi mau nanya nih ke Gita nih. Kita tahu lah ya, kalau di Museum BI sendiri pasti menjelaskan tentang produk dari BI itu sendiri kan ya. Mulai dari sejarah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang terkait ke bank sentralan. Nah, kira-kira nih Git, kita kan juga sudah memiliki yang namanya heritage building yang baik, lalu adalah koleksi dari Museum BI juga lengkap ya, ada numismatik juga di sini. Nah, kalau dari kita sendiri nih,
untuk meningkatkan nih para generasi milenial nih yang kayak kita untuk bisa paham akan pentingnya dunia museum, untuk bisa belajar sama-sama, apalagi belajar tentang sejarah Bank Indonesia untuk keperluan PCPM juga bisa ya gitu. Itu kira-kira apa yang ingin kamu bagikan nih? Pasti mereka pada kepo nih. Wih, kalau kita belajar sejarah Museum BI itu biar kita makin cinta tuh gimana sih? Oke. Menurut aku mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu gitu kali ya Kak. Kalau ternyata berkunjung ke museum dan maksudnya mempelajari sejarah-sejarahnya tuh tidak semembosankan itu, apalagi sekarang dengan maksudnya berbagai media digital yang ada dan juga sebenarnya teman-teman nih, aku bukan mau promosi tapi ini beneran aku amazed banget promosi. Enggak. Waktu pertama kali datang ke sini tuh beneran kayak amazed karena wow ini banget ya tertata dan terawat banget gitu sih Kak gitu. Dan makasih. Bukan dong. Museum BI-nya ya. Museum BI-nya beneran apalagi? Ternyata banget. Terus dan sekarang tuh buat generasi-generasi kita tuh sebenarnya gampang banget kok, kayak tinggal kita sambil buka sosial media pun kita juga bisa kayak ngulik-ngulik info tentang Museum Bank Indonesia ini. Contohnya ya lewat IG, terus ada TikTok BI waktu itu yang tentang emas nih Kak yang sempat viral masuk FYP. Iya tuh keren banget. Terus juga abis itu ada podcastnya juga sekarang. Nah menurut aku lewat media-media gitu tuh kita tuh bisa mempelajari dan juga kayak bisa mengsoundingkan ke teman-teman kita gitu sih Kak. Contohnya nih Kak, kemarin aku gini, waktu hari Jumat, aku emang suka foto-foto gitu kan Kak, suka foto-foto building gitu maksudnya. Aku coba take foto dari sudut-sudut yang menurut aku oke gitu. Terus abis itu aku share ke Instagram aku pribadi sambil aku tag Museum BI gitu. Banyak Kak yang pada nanyain, di mana tempatnya bagus gitu. Jadi sebenarnya orang-orang tuh sebenarnya juga tertarik gitu, cuman mereka belum banyak yang tahu aja kalau ternyata dalamnya tuh sebagus ini, seperti itu. Sebagus gitu. itu, jadi koleksinya juga lengkap. Kamu juga bisa nih berkunjung melihat heritage buildingnya yang juga terawat. Betul. Ya. Berarti kamu udah ikutin sosial media kita udah lama banget ya? Udah dong, udah follow. Nah, sahabat Museum BI, itu dia tuh informasi dari Gita, PCPM Angkatan 35. Dia sudah sharing tentang pengalamannya terkait dengan proses penerimaan seleksi dari PCPM itu sendiri. Dia juga sudah cerita nih pengalamannya on the job training di Departemen Komunikasi, lalu melimpir juga ke Divisi Pengelolaan Museum Bank Indonesia. Dan kita juga bercerita nih tentang heritage building dan juga koleksi yang ada di Museum Bank Indonesia. Semoga tips dan triksnya yang dibagikan oleh kita nih selaku PCPM 35 bisa kalian catat, kalian dengarkan, lalu kalian ikuti ya. Karena bagus banget tuh gitu. Apalagi yang pengen ikut PCPM 37. Betul. Untuk tahun depan. Bisa dipersiapkan dari sekarang kan Kak, biar lebih mateng dan insya Allah keterima. Jadi bagian keluarga Indonesia. Mau belajar ke Museum BI, mau beli buku olahraga, tidur yang cepat, biar sehat bisa mengikuti seleksi PCPM 37 nih. Mantap kan? Nah, akhirnya nih Kak Randi dan Gita akan pamit undur diri. Semoga sharing podcast kali ini bermanfaat dan berfaedah ya Gita, biar bisa mengedukasi sahabat Museum BI semuanya. Betul banget Kak. Nah, ada tips dan saran? Tips terakhir yang lagi mau atau lagi sedang mengikuti tesnya, menurut aku di setiap stepnya tuh fokus aja, kasih effort yang terbaik, hasilnya dipikirin nanti, dan jangan lupa berdoa sama minta doa restu orang tua sih Kak. Doa dan restu orang tuanya, karena memang masuk Bank Indonesia tuh gampang ya gitu, cuman titip KTP itu masuknya doang ya. Kalau untuk kerjanya prosesnya seperti yang diceritain sama Gita. Nah, akhir kata ya, Randi dan Gita pamit undur diri ya. Nantikan podcast Museum Bank Indonesia selanjutnya. Kami pamit, dadah. Salam museum di hatiku, gini gitu. Oh ya, oke.